Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, salam olahraga jaya. Salam jumpa kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan untuk dialog kali ini di RRI Manado, YouTube-nya RRI Manado ya. Dan senang sekali saya Hendra Asa hadir bersama dengan Anda kembali untuk kita membahas terkait dengan cabang olahraga yang kurang populer dan kurang diminati masyarakat. Pasti Anda juga sudah bisa memahami ya. Banyak olahraga-olahraga sekarang, tapi banyak juga yang kurang diminati atau bahkan sudah kurang populer seperti itu ya. Kami sudah menghadirkan narasumber di layar kaca Anda untuk saat ini di YouTube kami ya. Ada Ronald Gampu SE, pemimpin redaksi New Posko Manado, wartawan olahraga koordinator Hukmas Perbati Sulawesi Utara. Selamat pagi Bung Onal. Selamat pagi Bung Hendra. Bisa memegang mic ya. Oke. Ya. Selamat pagi Bung Onal. Selamat pagi. Baik, wah luar biasa ya. Dan seperti biasa juga, ini kami sudah menghadirkan Pak Marfil Budiman selaku pemerhati olahraga di Sulawesi Utara. Selamat pagi, Bung Marfil. Selamat pagi, salam olahraga, jaya. Ya. Membahas terkait dengan kurang populer dan kurang diminati masyarakat Sulawesi Utara. Saya ke Bung Marfil dulu. Kalau kita berbicara tentang olahraga, banyak di Sulawesi Utara yang dulunya keren ya, tapi sekarang tidak lagi. Seperti yang dulu sempat terkenal yang namanya softball, pacuan kuda barangkali juga, racing dan lain sebagainya. Tapi arena-arena itu kan sudah tidak kelihatan lagi di sini. Bahkan bukan bowling juga di dalamnya ya. Terkait dengan bagaimana kemudian olahraga-olahraga yang dulu keren, beken, tapi sudah tidak ada lagi yang namanya popularitas di dalamnya dan kurang diminati masyarakat. Bung Marfil melihatnya seperti apa, Bung? Pertama-tama kita melihat bahwa perubahan juga daripada era saat ini di mana sudah memasuki era digital, banyak olahraga-olahraga tradisional yang mulai ditinggalkan. Artinya seperti bulu tangkis itu mulai ditinggalkan, kegiatan-kegiatan olahraga anggar, kegiatan lain ini mulai tersisih dengan yang maksudnya era digital dengan olahraga yang menggunakan teknologi. Dan ini memang membuat olahraga yang bermasyarakat seperti takraw dan lain-lain itu seperti redup, seperti ditinggalkan. Mereka udah beralih ke olahraga seperti mini soccer dan lain-lain, sehingga cabang olahraga yang berprestasi untuk Sulawesi Utara ini saat ini sepertinya kurang diminati. Kita melihat anggar yang begitu populer pada tahun 90-an di Sulawesi Utara dan Indonesia saat ini mulai redup. Begitu juga dengan cabang-cabang yang lain ini mulai, dan ini tanda awas untuk pelaku pengurus olahraga dan pemerintah yang ada di Sulawesi Utara untuk terus memasyarakatkan olahraga yang ada ini untuk terus diminati, digaungi dan dicintai baik dari level sekolah sampai dengan level universitas, bahkan sampai ke masyarakat umum untuk bisa mencintai olahraga yang ada dan dijadikan menjadi menuju prestasi mengharumkan Sulawesi Utara. Olahraga ini kan sudah pasti menjadi salah satu yang menjadi bagian kehidupan dari setiap orang ya. Dalam hal kalau kita melihat dari era ke era, apakah memang olahraga yang kalau tadi ada yang baru yang sempat jadi populer sekarang ya untuk mini soccer. Tapi kalau untuk yang softball dulu banyak diminati tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Apa perbandingannya kalau Anda melihat begitu? Ya, pertama prasarananya. Kita tahu bahwa softball ini prasarananya di Sulawesi Utara ini ada sebanyak tempat lapangan-lapangan yang bisa digunakan, tapi tidak menunjang untuk pelaksanaan latihan softball karena tempat yang latihan juga itu digunakan oleh masyarakat khalayak umum seperti di KONI. Ada aktivitas orang berlari, ada aktivitas anak-anak melakukan latihan beberapa cabang olahraga sehingga menghambat untuk olahraga softball yang pada tahun kemarin kita lihat sebelum pandemi Covid sempat juga ada bangkit latihan di KONI, tapi akhirnya
redup kembali. Terus pengurusnya mungkin yang harus benar-benar bukan sekedar memegang cabang olahraga, tapi benar-benar mau memajukan, memasyarakat, mensosialisasikan cabang olahraga ini untuk terus dibina menjadi pendidikan bagi anak-anak muda kita di dalam sekolah maupun di dalam bermasyarakat, sehingga dalam tubuh yang sehat mereka bisa menunjukkan prestasi atau hal-hal yang bersifat kompetisi yang diikuti begitu. Ya, karena memang dalam membina satu organisasi cabang olahraga ini butuh satu tim yang solid. Iya. Jadi kita bukan hanya sekedar memegang cabang olahraga itu dipercayakan di tingkat provinsi karena mungkin kedekatan dan lain-lain, tapi ketika kita memegang kendali itu kita harus tahu bahwa apa tugas kita sebagai pengurus cabang olahraga itu, khususnya di bidang organisasi dan bidang prestasi dan teknik. Kenapa? Karena ini harus dijabarkan sampai ke seluruh kabupaten kota yang ada, sehingga cabang ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet atau pembinaan yang ada di kabupaten kota, dan ini bisa menjadi pertandingan yang ditandingkan dari cabang ini kepada kabupaten kota yang lain. Kalau tidak ada seperti itu, maka kalau latihannya cuma satu tim di KONI, maka otomatis mau bikin pertandingan bagaimana kalau yang pengurus caburnya ini yang urus klub cuma 2. Terus kita mau pertandingan bagaimana? Nah, inilah yang tugas daripada pengurus cabang olahraga itu, bahwa dia memasyarakatkan olahraga ini dicintai di seluruh, atau di yang terkecil ruang lingkup sekolah, karena kita mempunyai juga agenda yang namanya Popnas. Baik. Demikian. Bung Onal, ini kan dari masa ke masa ya, sudah pasti mengerti sedikit. Di masa itu softball naik, takraw juga naik, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Apakah olahraga cuma dilihat dari tahun ini, era ini pasti akan naik, baru era ke depannya belum tentu naik olahraga itu. Bung Onal selaku jurnalis juga ini kan pasti sering meliput untuk bagaimana olahraga tersebut yang dulunya diminati sekarang sudah tidak lagi begitu. Baik, terima kasih Bung Hendra. Jadi dulu saya juga wartawan olahraga, banyak meliput tentang kegiatan olahraga. Sejak zaman Persma dulu masih divisi 1 sampai divisi utama, saya juga jadi wartawan di situ. Dan memang untuk saat ini olahraga yang paling diminati masyarakat di Sulawesi Utara, di Indonesia lah, pada intinya adalah sepak bola. Sudah itu volleyball, dan banyak juga olahraga-olahraga yang sudah ditinggalkan. Artinya ada juga olahraga-olahraga yang sudah ditinggalkan tapi biayanya besar, ya kan? Contoh softball, ya kan? Ada berkuda, ada bowling, ya. Olahraga-olahraga ini termasuk olahraga-olahraga yang mahal, ya kan? Masyarakat menengah ke bawah belum tentu bisa untuk menjangkau alat-alat yang ada di berarti artinya cabang dilihat olahraga dari tersebut. sarana prasarana untuk apa, alat-alat kelengkapan olahraga begitu ya? Ya, alat kelengkapan olahraga juga mahal. Tenis, lapangan, harga raket itu berapa jutaan kan harganya. Beda dengan olahraga yang di olahraga tradisional, ya murah saja kan biayanya. Jadi kita lihat juga dari harga alat cabang olahraga tersebut dan aksesibilitasnya, prasarananya, sarana dan prasarana, ya kan? Banyak juga prasarana dan sarana di sini sudah bukan tidak ada. Kata Bung Marfil tadi ada, tapi belum mampu menunjang prestasi olahraga di cabang tersebut, ya kan, seperti itu, Hendra. Tapi kalau Anda selaku jurnalis juga kan memandang bahwa ini kalau digelorakan lagi sebenarnya Sulawesi Utara mampu dan bahkan mungkin akan bisa memberi salah satu prestasi begitu bagi olahraga di Sulut untuk ke ajang nasional maupun mungkin internasional. Iya, begitu. Betul. Jadi wartawan juga mempunyai fungsi di sini untuk memberitakan cabang olahraga yang tidak diminati ini agar disosialisasikan agar masyarakat juga bisa melihat bahwa cabang olahraga ini masih dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga cabang olahraga yang sudah kurang dipopulerkan ini dan kurang diminati ini bisa terangkat kembali, dan itu fungsinya jurnalis untuk mengangkat pemberitaan terkait cabang olahraga yang kurang populer dan kurang diminati tersebut, Bung Hendra. Makasih. Baik, Bung Jemi Senduk, ini mengenai bowling tadi sempat disentil. Kita tahu di sini cuma ada satu ya, kalau tidak salah waktu itu di HH Cafe ya. Di situ ada olahraga, ada sarana untuk main bowling di sana. Masyarakat banyak yang belum tahu, hanya orang-orang sedikit yang mungkin memahami cara bermainnya, dan juga mungkin juga sudah masuk dalam prestasi-prestasi khusus bidang olahraga ini. Nah, bowling apakah sudah ditinggalkan sekarang atau masih tetap eksis tapi jarang untuk kompetisi atau hal-hal yang bersifat terbuka kepada masyarakat? Gitu. Baik, terima kasih, Hendra.
para pemirsa RRI di mana saja yang berada. Memang kalau bicara olahraga bowling, Iya. memang hanya orang-orang yang minat dan punya bakat di cabang olahraga itu. Budget juga, Pak. Karena Tadi apa? dikatakan, Ya, karena kalau kita bicara sarana dan prasarana untuk bowling sendiri, memang satu lintasan atau satu table, kalau satu table itu 2 lintasan, itu 1 M. 1 M harganya. Jadi dia sudah include dengan monitor di atas, itu 1 M. Nah, persyaratan untuk nasional atau pertandingan dipakai untuk kejurnas ataupun PON, itu harus 16 lane. berarti 16 M dong, Pak. Ya? Nah, jadi sekitar itu. Sehingga memang waktu saya pertama jadi sekretaris bowling Sulawesi Utara itu, masih ada waktu itu di HH. Iya. Ada. Itu 22 lintasan itu. Tetapi karena manajemennya merugi, nah, sehingga dia pindah ke Surabaya. Nah, sempat kami bernego dengan pemilik untuk melakukan kegiatan-kegiatan per bulan. Kita bikin kejuaraan-kejuaraan antar klub, baik perbankan, perguruan tinggi, kemudian pengusaha-pengusaha. Tetapi pengusaha itu bilang, waduh kita sudah rugi banyak. Nah, karena di situ pin-pinnya harus diservis, kemudian lintasan ini pakai oling. Oling ini, jadi untuk mempermudah bola itu dia pakai oli. Jadi memang perawatannya ini mahal sekali. Mahal sekali, Bung Hendra. Baik. Sehingga padahal waktu itu banyak peminat. Mulai ada ya? Bukan mulai ada, banyak. Bahkan saya itu pernah bawa di PON Riau, kemudian PON Bandung, Jabar, itu kita dapat perak waktu itu. Wow, luar biasa ya. Sehingga teman-teman yang dari pengurus pusat itu bilang Sulut ini potensi. Terus untuk main juga banyak turis-turis. Banyak turis. Tapi ya begitu, karena manajemennya merugi, itu juga salah satu faktor dia pakai untuk pengenaan pajak itu, dia pajak hiburan. Bukan pajak olahraga. Iya, sehingga mahal. Makanya kami waktu di Jakarta, kebetulan saya juga pengurus Wasekjen di PBI Pusat, kita berusaha supaya kita mensejajarkan dengan pajak-pajak yang bisa membuat olahraga ini lebih diperhatikan. Jadi jangan kupul sebagai pajak hiburan, karena pajak hiburan tinggi. Iya, betul. Iya, jadi ini berkaitan dengan income juga daripada dulu. Sekarang ini kalau di Ancol itu kan dia 50 per game. Sekarang ketika kita kerjasama dengan venue-venue itu, dia bisa sampai 35. Nah, yang penting dia anggota daripada Persatuan Bowling Indonesia. Baik. Kalau tadi kan Bikin sarana dan prasarana, tapi saya bawa investor dari luar. Dan itu sudah bilang, ayo coba cari. Nah, karena istilahnya BOT, jadi pemerintah menyediakan lahan, kemudian investor yang menyediakan lintasan itu. Nah, caranya kita presentasinya 60-40. Pada saat mulai itu investor 60. Pemprov ataupun pemerintah dia 40. Nah, setelah 10 tahun kemudian dibalik itu. Nah, waktu itu saya sudah rancang di Balitka itu untuk karena dia akan menghabiskan dana sekitar 50 M. wow. 50 M. Karena saya lihat itu ada penjualan bola ataupun peralatan-peralatan yang bisa digunakan oleh atlet. Kemudian venue-nya sekitar 16 table waktu itu. Nah,
Tapi sampai sekarang belum karena terkendala dengan efisiensi. iya. Tapi mudah-mudahan tahun depan itu saya sudah bicara dengan investor itu, dia bilang coba kita lihat Pak Jimmy, kalau memang ini memungkinkan tahun depan kita buka. Lokasinya Tetap di balik ke sana ya, di Baliska. Mapanget. Tentu dengan persyaratan-persyaratan atau surat yang disetujui oleh Pemprov Sulawesi Utara. Oke. Karena di lahan situ juga ada kaitan dengan dengan pemerintah Kota Manado. Tapi kalau atlet sekarang memang ada di Sulawesi Utara Ada. untuk bowling. Malah saya Ada berapa ini kira-kira jumlahnya? sekarang ini ada sekitar 9 ya. Karena waktu kemarin itu kita latihan di Jakarta, di Ancol, kemudian ada juga pernah di Balikpapan, dan sekarang ini yang pernah Proses yang harus diperhatikan. Apalagi kan kalau kita bilang takraw dulu, ini takraw di setiap lorong pasti ada permainan takraw. Tapi sekarang nggak tahu karena mungkin pembangunan rumah, gedung begitu sampai lapangan-lapangan takraw dulu yang ada di lorong-lorong sudah tidak kelihatan lagi. Saya juga salah satu peminatnya di dalamnya begitu. Bagaimana Bung? Bung Marfil ini kan artinya melihat persepsinya sebagai atlet juga dan juga ini melihat olahraga di Sulawesi Utara sudah tidak sama seperti dulu lagi. Bahkan Mobile Legends sekarang sudah masuk dalam bidang olahraga padahal itu hanya permainan game dalam bentuk online begitu. Ya, inilah yang saya bilang tadi bahwa kita perlu bersinergi antara pengurus cabang olahraga, KONI dan pemerintah provinsi maupun dinas terkait. Dinas terkait yang paling mudah adalah kita bisa memasyarakatkan olahraga ini melalui pendidikan. Artinya di dalam sekolah-sekolah itu mulai diadakan ekstrakurikulum untuk bagaimana cabang olahraga yang bukan tidak kurang diminati, seperti mungkin sepak takraw. Kalau di sekolah kan pasti ada halaman yang bisa dijadikan tempat untuk Arena, berlatih, bertanding daripada anak. Tapi kalau pengurus cabangnya ini tidak gesit, tidak aktif, tidak proaktif, bagaimana mau jalan? Ini kembali kepada pengurus cabang itu sendiri. Karena ketika kita menerima mandat sebagai pengurus cabang olahraga itu, berarti kita punya tanggung jawab untuk membesarkan cabang olahraga tersebut, memasyarakatkan untuk bisa bagaimana caranya ada atlet dari Sulawesi Utara yang bisa capai. Seperti tadi, saya salut kepada senior kami, Pak Jimmy, bahwa sekalipun memang ini sulit di Sulawesi Utara, tidak ada venue hanya berlatih di Balikpapan dan tempat-tempat yang lain, tapi tetap sebagai pengurus ini tanggung jawab dan prestasinya adalah bisa meraih medali. Dan memang Sulut ini banyak gudang atlet-atlet yang semestinya kalau dikembangkan secara baik ini perlu ditunjang. Walaupun sekarang di tengah efisiensi, tapi banyak prasarana yang kami lihat di Sulawesi Utara yang sepertinya terbengkalai yang ada di Sulawesi Utara. Padahal ini olahraga yang baru, makanya kami melihat jangan sampai olahraga-olahraga ini yang pada dulunya diminati masyarakat Sulawesi Utara ini menjadi tersisih. Ini perlu peran penting pengurus berkoordinasi dengan KONI, berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas-dinas terkait. Apakah ini kalau kita berbicara tentang olahraga, apalagi tadi disinggung padel ya, ini dikaitkan dengan gaya hidup juga Pak? Ya, kalau kita melihat bahwa seperti tadi eranya sudah mulai berubah. Sepertinya olahraga cuma menjadi seperti lifestyle atau menjadi tempat untuk yang penting mereka lihat kita latihan padel, kita main padel, main tenis. Sudah bukan menuju ke prestasi. Itu memberi uang untuk pengambilan jasa anak-anak. Mereka latihan seperti transport. Sekarang anak-anak bayar untuk latihan kepada sekolah-sekolah sepak bola, akademi yang ada, dan disitulah mulai ada pelatih-pelatih semua yang melatih. Inilah yang akan menjadi namanya industri untuk bisa ada kehidupan pekerja para pelatih dan para pengurus klub-klub tersebut. Tetapi harus dengan profesional dan bermasyarakat olahraganya. Oke, baik. Untuk Bung Anal, ini kita kan kembali dengan situasinya. Tadi sempat saya menyinggung lifestyle. Kalau Anda melihat dari perkembangan informasi mungkin juga dibuat oleh Anda selaku jurnalis olahraga begitu. Memang dikaitkan dengan lifestyle juga. Kalau dulu, semisalnya mungkin padel tahun kita sekarang ini mungkin lagi booming. Muncul lagi yang baru, dilupakan padelnya, baru ada lagi olahraga yang baru lagi begitu. Ya, terima kasih Bung Hendra. Jadi dari kacamata jurnalis bahwa olahraga sekarang ini yang kayak Bung Marfil katakan tadi, sumber industri bisnis. Padel ini
Sudah banyak ada di Kota Manado ini sekarang Iya, berdiri kan. Ada yang di Tikala juga sudah berdiri kan. iya. Tapi olahraga ini olahraga bisnis ya. Olahraga bisnis dan memang biayanya besar. Mahal untuk olahraga saya. Saya dengar untuk sewa saja 1 jam untuk bermain padel itu sekitar 500.000. Waduh, kalau 500.000 itu kan besar itu Bung Marfil. Untuk biaya kita kan Iya. sekali main. Iya. Kalau kita main bola aman saja, main di lapangan sepak bola gratis lagi. Pak Jimmy, bagaimana? Iya kan? Iya kan? Jadi olahraga mahal ini juga hanya khusus untuk orang-orang yang berkantung tebal, ya kan? Kata Bu Marfil tadi bahwa takraw itu kurang diminati. Takraw itu ada Bu Marfil sekarang di Porprov, dilaksanakan di Porprov sekarang ada takraw. Takraw berarti olahraga ini juga masih diminati. Karena di ajang Porprov ini ada takraw juga yang dipertandingkan, cabang takraw. Berarti takraw ini juga masih diminati. Tapi kalau untuk olahraga yang kelas-kelas atas yang saya katakan tadi, padel contoh hoki, bowling, berkuda, aduh anggarannya besar, biayanya besar. Jadi masyarakat lebih cenderung memilih ke olahraga yang gampang mudah dijangkau seperti sepak bola, volleyball, tenis meja. Nah, seperti itu Bung Hendra. Baik. Saya tambahkan. Baik, silakan Bung. Jadi memang kalau cabang olahraga ini yang baru kayak padel itu luar biasa. Karena apa? Di Jakarta aja orang antri. Di mana-mana ada lokasinya. Antri. Walaupun penetapan untuk sekali main itu agak tinggi, tetapi minat daripada. Tapi memang kalau saya lihat ya, ini kalangan-kalangan elit yang main, artis, kemudian anggota dewan, kemudian pengusaha. Eksekutif Itu memang muda, ya. iya, karena dia bermain itu, dia bermain sambil olahraga, praktis dia praktis juga, jadi tidak kalau dia anggap capek itu dia berhenti. Tetapi kalau yang olahraga lain kan dia dikejar dengan harus ada poin begini, jadi dia mengejar. Tapi kalau di padel ini dia kan seenaknya dia pukul-pukul, kemudian dia mengeluarkan keringat, kemudian dia enjoy karena ada teman-teman atau komunitas atau klub yang bersama-sama dengan mereka. Saya pikir maka dari itu lifestyle daripada olahraga ini ya memang bisa saja setelah sudah lama kemudian itu bisa terlupakan, tetapi dari unsur bisnisnya itu mereka sudah perhitungkan itu. Baik. Saya tertarik sekali kalau cabang olahraga seperti fun run itu booming di tahun-tahun sebelumnya, sampai sekarang dia masih booming. Bahkan sempat redup, booming lagi ya fun run, fun bike. Itu karena minat dari pemimpin daerah juga kadang-kali mempengaruhi. Seperti itu Bung Marfil. Kalau lalu kan Kapolda Sulut yang sering mengangkat terkait dengan fun bike begitu ya. Akhirnya fun bike disukai lagi. Fun run juga yang artinya cuma lari-lari, tapi sekarang sudah banyak diminati lagi oleh masyarakat ya. Kalau itu olahraga saya masih kecil, saya sudah tahu fun run itu sudah ada. Bagaimana nih? Pengaruh pertama, sekali lagi saya bilang era digital ini cepat sekali ketika pemimpinnya salah satu mungkin Kapolda, Danrem maupun gubernur. Ini memang karena era digital ini ketika dilihat mulai sana posting mulai ikut-ikut, bahkan orang ada yang cuma lari mungkin 1 putaran di Megamas, cuma mau ambil foto terus posting, padahal tujuannya kita harus benar-benar selain olahraga ini menjadi bagian daripada kesehatan kita, tapi fokus kita adalah olahraga yang menjadi prestasi dan menjadi tradisional, yang ada olahraga tradisional ini jangan tergeser oleh hadirnya olahraga yang modern. Padahal itu lahir karena ada tenis. Mini soccer lahir karena ada futsal lahir karena ada sepak bola. Dan ini harus sebenarnya olahraga yang telah menjadi tradisional bermasyarakat ini harus kita tetap pertahankan, perjuangkan dari induk cabang olahraga tersebut untuk benar-benar tetap dia bermasyarakat seperti tadi. Takraw sudah ikut lagi di Porprov, ya wajib, karena kita harus terus memasyarakatkan olahraga ini, karena ini takraw ini milik kita, termasuk cabang olahraga silat, karate, anggar, itu harus jati diri Sulawesi Utara, karena kita pernah melahirkan atlet-atlet sampai tingkat internasional, bahkan juara dunia. Ini harus kita pertahankan. Baik.
Kita akan break dulu sejenak untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami ya di 082195835080 atau Anda bisa memberi komentar Anda di YouTube RRI Manado. Kami akan kembali di Sulut Bicara, cabang olahraga yang kurang populer dan kurang diminati masyarakat. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, pendengar, kami sudah membuka untuk interaktif kita kali ini. Yang mau bergabung silakan di 082195835080. Sebelum kami akan merespon dulu untuk penelpon, ini ada dari KONI juga kan, Bapak bagian dari KONI juga. Cabang olahraga apa sekarang yang sudah tidak lagi ada di untuk kegiatan Porprov, juga PON barangkali begitu. Iya, baik. Yang sudah dilupakan akhirnya. Sebenarnya saat ini kalau di Porprov ya, di Porprov ini ada 34 cabang olahraga yang ikut. Tapi ada yang memang tidak diikutkan semacam bermotor, ikatan motor IMI itu tidak. Kemudian ada juga yang semadeng tadi yang berkuda tidak ada. Memang Porprov itu dia punya cabur-cabur yang seperti itu yang ditetapkan oleh panitia. Dan memang kalau bicara cabur yang saat ini sudah tidak lagi aktif itu sama dengan Pak Mahmilan tadi bahwa itu tergantung daripada pengurus cabur. Karena memang cabur itu berkembang itu harus dari pengurusnya. Iya, pengurusnya. Dan karena
cabur itu yang bertanggung jawab terhadap atlet, sebenarnya antara cabur dengan pengurus KONI kota dan kabupaten itu harus sinergi dalam arti untuk mengatur latihan-latihan, karena dari latihan-latihan itu kan muncul prestasi. Dan memang salah satu momok yang melanda ini cabur-cabur masalah dana. Nah, ini memang masalah dana ini. Dan di seluruh cabur itu masalah dana. Tapi tergantung dilihat dari bentuk olahraganya kali. Kalau Ya, tadi kan dia betul. bilang cukup mahal, seperti Betul. yang softball itu kan mahal. Memang ada cabur yang di satu sisi dia mengejar prestasi, dan juga pengurus di satu sisi dia ada bisnisnya. Macam biliar. Biliar ini dia ada pengurus, kemudian dia membuat venue. Jadi dia punya sisi bisnisnya, kemudian dia ada sisi mengejar prestasi, dan itu memang kolaborasi untuk menunjang peningkatan prestasi bagi atlet itu sendiri. Oke, baik. Bung, sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi RRI, sulit bicara. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Pak Jeffrey di Bitung. Pak siapa di Bitung tadi? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Oke, silakan Pak Jeffrey ke narasumber kita Pak. Ya, ya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Ya, opini sebagai masyarakat, kita ingin itu olahraga dayung harus dikembangkan. Karena olahraga dayung dia murah juga. Biaya murah kalau olahraga dayung. Tapi dayung yang beregu, yang sampai 30 orang itu pasukan, dan dia fasilitas seperti perahu model-model naga itu. Haluang naga, di belakang juga naga. Itu juga sangat merekrut nonton yang banyak, karena itu menjadi keramaian di daerah pantai itu. Dan itu cocok juga di Indonesia atau terlebih di Provinsi Sulawesi Utara, karena daerah bahar itu. Iya. Orang Indonesia negara laut. Jadi memang harus olahraga dayung kembangkan, dan juga kalau Sulawesi Utara mengembangkan olahraga dayung sudah pasti itu juara, karena kurang tuh olahraga dayung. Iya. Setuju, sepakat saya Pak. Baik. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Jeffrey di Bitung. Ini masukannya yang baik ya. Bagaimana kemudian dayung, saya dulu sempat nonton Ya. suka ya di pantai di Boulevard sana dulu dibikin. Waktu itu belum ada Megamas ya. Kawasan Megamas masih anak-anak. Bahkan di danau-danau juga sempat dibuat ski air begitu. Ada juga dayung, lomba renang. Ini yang sudah perlahan mulai dilupakan begitu. Selanjutnya di belakangnya Pak Jeffrey di Bitung, silakan. Line telepon di 082195835080, Anda bisa bergabung. Sudah ada penelpon lagi? Oh belum. Kami bacakan YouTube dulu dari Joy Christian. Selamat pagi semua. Sebagai salah satu penggiat sepak bola, kita mau tanya kok tentang satu keadaan sepak bola sulut dan prestasi baik di PON dan nasional, dan dua soal masa depan atlet sepak bola. Oh, ini ada pada Bung Marfil ya. Bung Marfil paham betul terkait dengan sepak bola. Ada lagi untuk selanjutnya dari operator? Belum ada. Jadi langsung dijawab oleh narasumber kita. Dimulai dari Bung Marfil. Bung Marfil, ini dayung. Waduh, saya juga suka nonton. Pokoknya kalau cuma nonton suka. Tapi sekarang sudah tidak ada ini barangkali. Bagaimana Bung Marfil? Masukan juga ini supaya barangkali pemerintah dan juga KONI memikirkan kembali bagaimana kemudian dayung ternyata masih ada yang sempat sentil-sentil gitu. Oke, makasih. Ya, kembali lagi tentang niat daripada pengurus. Saya melihat pada tahun era
2 atau 3 tahun lalu sempat ada perahu naga itu di area youth center di KONI itu yang disediakan oleh pemerintah kota kalau tidak salah. Ada 2 atau 3 tapi cuma beli perahunya tidak ada kelangsungannya. Nah semestinya perencanaannya itu maka kita harus belajar kepada Kemenpora yang ada. Dia membuat desain besar olahraga. Artinya mana olahraga yang menjadi skala prioritas dan mana olahraga yang dia akan kembangkan. Nah di desain besar olahraga itu salah satu cabur yang menjadi unggulan itu kalau tidak salah lomba perahu naga ini di desain besar olahraga yang digaungkan itu. Dan kita tahu bahwa Sulawesi Utara juga daerah yang tidak lepas dengan yang namanya air. Di Tondano kita ada danau yang cukup besar, di beberapa kabupaten juga kita ada danau, di pesisir juga kita mempunyai laut yang besar. Nah potensi-potensi ini yang sebenarnya harus dikembangkan oleh pengurus-pengurus cabang olahraga yang berkompeten dengan hal ini. Ini sekali lagi kemauan daripada itu. Kalau tentang masalah finansial terus kita harus menunggu dari bantuan pemerintah tanpa kita mengendalikan, saya katakan lebih baik mundur, jangan jadi pengurus. Betul. Artinya begini, ketika kita mulai bekerja, pemerintah pasti tidak tinggal diam akan memperhatikan kita. Pemerintah pasti akan melihat, wah ini sudah ada prestasi, kita harus support walaupun di tengah-tengah efisiensi. KONI pun pasti akan melirik ketika itu menjadi prestasi. Tapi kalau kita cuma ambil terus kita diam, maka kita tidak kembangkan, maka ini menjadi sesuatu yang sebenarnya mendingan kita tidak ambil pengurus cabang olahraga tersebut. Sayang, seperti saya bilang tadi, ketika dibeli oleh era Kadis yang lama, terus coba ditaruh di situ sampai dengan rusak, saya tidak tahu di mana perahunya. Ya buat apa? Kalau yang kita lihat pertandingan kemarin hanya olahraga perahu tradisional. Yang dimaksud tadi adalah perahu naga yang diperlombakan baik di PON maupun di SEA Games. Dan kita semestinya ini kita punya talenta kuat. Seperti yang ada di Talaut, di Sangihe, di Sitaro, itu kita bisa menjadikan mereka orang-orang yang kuat. Karena sedangkan badai mereka mampu tempuh dengan orang Sangir bilang bapang gayung. Nah ini penting sekali untuk kita, tantangan untuk era pemerintahan yang baru saat ini, dan kebetulan ada pengurus KONI di sini, bahwa bagaimana kita memasyarakatkan kembali olahraga. Walaupun kita harus pisah olahraga berprestasi dan olahraga bermasyarakat. Kalau olahraga bermasyarakat itu ada namanya kormi yang tidak menuju kepada prestasi, lebih ke fun. Tapi kalau ke prestasi maka kita harus mendorong hal ini. Tapi sekali lagi jangan selalu menyalahkan pemerintah atau KONI karena keterbatasan anggaran, tapi dari kita yang sudah mengambil sudah tahu kalau kita ambil jadi pengurus, konsekuensinya kita harus memberi waktu, ruang, dana, dan mengembangkan bagaimana cara untuk bisa menghadirkan investor di dalam cabang olahraga tersebut. Oke, luar biasa ya. Bung Onal, silakan ditambahkan. Saya ada tambahan sedikit Bung Marfil. Iya. Kalau dulu tahun berapa dulu saya juga wakil ketua Muay Thai, wakil 1. Jadi anggaran ini perlu, anggaran itu perlu. Perlu. Waktu kami ke PON, kami mengeluarkan anggaran cukup besar. Waktu itu masih eksibisi. Eksibisi belum dipatenkan. Belum dipatenkan ya. Ya, belum dipatenkan, masih eksibisi. Dan kami mendapat medali perak 2 dan perunggu 2, tapi itu belum eksibisi. Bayangkan uang yang habis dari kantong pribadi pengurus provinsi waktu itu. Saya sudah sebutkan nominalnya aja, hampir di bawah 500 juta. Nah, itu baru bilang pengurus ya. Ya, itu baru bilang pengurus. Jadi jangan jadi pengurus hanya mengharapkan bantuan dari apa? Dana pemerintah. Dana pemerintah. Ya, kita butuh pengurus yang memang all out untuk olahraga, ya kan? Untuk olahraga, all out untuk olahraga ada cost-nya. Betul, ada, betul. Ya. Kalau harap dari pemerintah, cabang olahraga mendapat 35 juta, 100 juta, tidak akan berkembang kita olahraga kita. Jadi butuh pengurus yang memang all out dan komit untuk membesarkan cabang olahraga tersebut. Ya kan? Jadi contoh tadi bahwa saya ke PON habis uang banyak, uang sendiri dari ketua saya. Ketua saya sudah sebutkan lagi namanya kan. Jadi kita harus berkorban menjadi ketua pengurus provinsi cabang olahraga itu, Bung Hendra. Oke. Jadi jangan konotasi selalu memikirkan anggaran pemerintah, betul. pemerintah kurang perhatian dan lain sebagainya. Baik, totalitas yang lebih diutamakan ya. Begitu ya, Bung Jemi? Ya, memang Pak Jeffrey tadi ya dari Bitung ya. Ya, memang ini kan apa namanya masukan daripada masyarakat ya. Dan memang ya balik lagi kepada pengurus. Memang sekarang ini kayaknya di Sulawesi Utara sudah tidak ada lagi pengurus itu. Dayung. Iya, Dayung kayaknya sudah sayang sekali ya.
Tapi mudah-mudahan kalau memang, tapi itu sama dengan Pak Onal bilang tadi bahwa jadi pengurus itu harus betul-betul punya tanggung jawab untuk membesarkan cabur itu sendiri. Karena ketika dia menerima mandat sebagai pengurus cabur, maka programnya ke depan dia sudah tahu. Dia bikin kalender kerja, oh begini. Nah, sehingga dia kolaborasi dengan KONI kota dan kabupaten, dengan bidang BINPRES, pembinaan prestasi dan bidang pertandingan, itu betul-betul dia bisa memberikan hasil dan hasil terbaik untuk caburnya itu sendiri. Karena sekarang dengan adanya regulasi yang sudah ditetapkan oleh baik KONI pusat maupun KONI daerah, provinsi, itu olahraga-olahraga yang punya kegiatan yang jelas dan mempunyai program, sehingga mereka itu yang direkrut. Di PON sekarang kan tinggal yang Olimpik. Iya betul. Iya, olahraga-olahraga yang non Olimpik itu dia. Kenapa? Karena pemerintah melihat ini yang punya potensi dikembangkan ataupun bisa mendapatkan medali atau membawa nama harum daerah itu masing-masing ataupun Indonesia. Nah, sehingga cabur-cabur yang sekarang ini harus betul-betul punya rasa tanggung jawab. Karena kalau tidak ada rasa tanggung jawab, misalnya hanya mengharapkan keuangan ataupun dana daripada KONI, ataupun dinas olahraga, itu saya pastikan dia tidak akan jalan. Saya pastikan, karena saya sudah merasakan, saya ini ketua cabur yang sama tadi. Bagaimana kita punya pengurus? Kita punya cara untuk mendapatkan dana itu, misalnya dari sponsor. Makanya itu waktu atlet saya itu ada nama sponsor. Nah, itu bisa memberikan nilai tambah kepada cabur itu sendiri. Jadi saya kira itu harus terprogram, kemudian bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Baik, oke. Begitu. Luar biasa nih. Ini kalau kita berbicara memang totalitas sangat dibutuhkan ya. Betul. Dan tidak melihat dari kita tunggu anggaran pemerintah dulu baru latihan, baru ada tempatnya ya. Tapi kalau memang sudah ada perhatian khusus pribadi ya, kenapa tidak untuk kita melakukan sendiri di tempat-tempat yang sederhana saja dulu ya, begitu ya, Bung ya. Betul. Baik, Bung Markus tadi ada sepak bola disinggung, bagaimana nasib sepak bola daerah barangkali? Kalau saya tidak salah baca tadi, dengar dan baca bahwa bagaimana prestasi sepak bola Sulawesi Utara saat ini di PON dan di nasional, mungkin dan era sebelumnya mungkin, termasuk juga tentang masa depan atlet. Mungkin masa depan atlet ini universal. Jadi kalau melihat prestasi sepak bola Sulawesi Utara itu cuma ada pada saat 1996 di era Alan Mandai dan kawan-kawan. Di situ dikenal dengan sampai saat ini adalah era emasnya sepak bola Sulawesi Utara, bisa merebut perunggu dan kita kalah dari Jawa Timur. Itu pun kalahnya dengan tanda kutip, tapi itulah olahraga, kita harus menerima hasil. Dan era itu sudah tidak terdengar lagi bagaimana sepak bola Sulawesi Utara ini bangkit kembali. Dan saat ini kita sudah mendengar ada sesuatu terobosan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dengan menggandeng dan berkoordinasi dengan pihak pengusaha membangkitkan sepak bola melalui kebangkitan Persma 1960 ya. Kita tunggulah ke depan jadinya seperti apa sepak bola ini. Kenapa kalau melihat tentang prestasi, ya di kurun waktu pengurus yang saat ini tidak ada prestasi. Kita gagal di PON pada tahun lalu, kita kalah dengan tim sekelas Sulteng maupun Gorontalo, kita dibantai di Prapon di Gorontalo. Itu memiriskan. Yang sebelumnya kita menggulung mereka, mengalahkan mereka ketika kita harus lolos ke PON di Papua. Tapi ketika PON di Sumsel Aceh kita kalah. Bahkan semenjak itu tidak ada lagi prestasi. Kalau secara individu bahkan di sisa 2-3 tahun terakhir ini kita tidak melihat ada atlet sepak bola di timnas Indonesia. Yang sebelumnya walaupun sepak bolanya meredup, tapi kita bisa melihat masih ada Dirga Lasut yang bisa menutup menjadi Firman maupun Enal. Tapi sesudah itu sudah tidak ada lagi. Berarti ini tanda bahwa sepak bola Sulawesi Utara ini perlu berbenah, memacu diri untuk meningkatkan. Memang di Sulawesi Utara ini saya melihat bahwa kalau untuk menuju prestasi lebih condong ke yang namanya olahraga perorangan.
atau lebih spesifiknya kepada olahraga yang namanya olahraga bela diri, tinju, muay thai, sambo, hapkido, kickboxing, silat. Itu sebenarnya itu gudang-gudangnya atlet kita. Bahkan bayangkan sekelas tinju itu bisa menyumbang 3 medali emas, muay thai, dan ini yang sebenarnya menjadi konsentrasi daripada teman-teman di KONI maupun pemerintah untuk membantu mereka untuk bisa ada tryout ke luar negeri. Jadi kalau masa depan, saya berpikir Pak Gubernur sebagai seorang yang cinta olahraga pasti akan memperhatikan masa depan atlet itu. Yang penting atlet itu tunjukkan prestasi yang dia berikan untuk mengharumkan Sulawesi Utara maupun Indonesia. Kita sudah melihat ada Kadispora namanya Bonik Saweho, dan ada juga beberapa atlet-atlet ekspon yang menjadi pegawai di provinsi seperti Alen Mande dan lain. Bahkan mereka diperhatikan oleh Pak Gubernur YSK saat ini, dan saya lihat Pak Gubernur begitu konsen untuk memperhatikan juga atlet. Semoga olahraga ini menjadi tujuan daripada atlet untuk menyalurkan spirit mereka. Baik. Saya tambahkan. Jadi gini. Sebelum kita akan baca WhatsApp ini yang panjang juga masuk. Memang ketika kolaborasi antara cabur dengan KONI Kota dan Kabupaten itu dia matching, kemudian dia melahirkan atlet yang berprestasi. Atlet-atlet yang berprestasinya harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu memberikan support spirit kepada atlet ini untuk terus berprestasi. Banyak atlet-atlet kita yang diambil oleh daerah lain karena keberadaannya di daerah ini kurang dijamin. Maka dari itu dengan dengan kolaborasi antara cabur dengan KONI ini diharapkan pemerintah juga jangan sampai dia pindah ke daerah lain. Karena dulu kan pernah waktu zamannya Gubernur Pak Mangindan itu diberi rumah kalau nggak salah itu. Rumah pekerjaan. Diharapkan pemerintahan YSK ini dia betul-betul memperhatikan hal-hal seperti itu. Oke, baik. Ya, saya pikir itu saja. Sudah ada yang bergabung lagi penelpon bagaimana? Ini baru WhatsApp juga yang bergabung, chattingannya cukup panjang nih ya. Selamat pagi narasumber, berbicara olahraga tentu banyak faktor sampai mereka kurang tertarik lagi ya. Contoh masalah dari hari tua yang tidak menjamin mereka. Atlet karate yang mendapatkan medali emas dan perak tahun 80-an, Karel Sumarau dan dari Lembean ya, dan Roni Luntungan Air Madidi. Kebetulan saya kenal mereka. Hidupnya sekarang ini tergolong susah. Jadi memang atlet berjaya pada waktunya, dan juga saya pernah bercerita dengan mantan peraih medali perak PON. Pertama atlet lari 100 dan 200 meter, hanya kalah dari pelari Sarengat ya. Katanya tapi dia sudah almarhum 3 tahun yang lalu. Usianya 94 tahun. Namanya ini Karunek Poli, pernah dipanggil Gubernur Mangindan waktu masih gubernur dan mendapatkan hadiah. Terima kasih dari Albert Minawerot. Ini sayang sekali ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang mereka sudah memberi prestasi tapi hidupnya akhirnya di masa tua susah. Sudah ada penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa, di mana Pak? Deng Elik di dekat KONI. Oh, Pak Elik di dekat KONI. KONI sebelah mana, Pak? Di depan atau di belakang, sampingnya? Iya. Iya. Oke. Memang kalau orang undang sebagai masyarakat Sulawesi Utara. Iya. Pemerintah nasional mesti pastikan untuk atlet-atlet yang mengharumkan nama daerah. Pemerintah mau kasih pekerjaan apa, yang penting dorong ada kelar dorong event begitu kan waktu istilahnya nganggur supaya dorong ada itu kesibukan kerjaan gitu, seperti itu. Dan terus kan baru dengar baru itu bola kaki menjadi momen klasik dan contoh klasik begitu ya terkait dengan kesejahteraan atlet. Kita kan ada kita teman. Iya. Dia mantan petinju. Dia waktu dia jadi petinju dia jadi pegawai KONI Itu Ilham Lahia itu teman sekolah itu. Oh. Iya.
Artinya seperti dia ya diperhatikan akhirnya, begitu. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kan dari pemerintah harus perhatikan. No? Kira-kira ini cuma sebagai masyarakat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Elik yang ada di seputaran KONI ya, berarti ada di Sario. Dan di belakangnya satu penelpon terakhir sebelum kita akan mengakhiri. Belum ada atau sudah ada dari operator bisa membantu ya. Oke. Ada lagi? Satu penelpon terakhir, selamat pagi, Sulut bicara. Iya, selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Iya, ini saya mau tanggapin itu, kenapa ini masyarakat sekarang udah kurang berminati untuk cabang olahraga. Sebelumnya dengan Pak siapa di mana Pak? Masih baru. Oke, nama saya Alfred dari Sumompo. Alfred dari Sumompo. Oke. Dilanjutkan Pak, silakan. Iya, itu mungkin pertama ya untuk olahraga yang baru itu mungkin kurang dipromosikan atau kurang diperkenalkan ke tingkat daerah atau yang lebih rendah lagi tingkat kecamatan atau tingkat desa. Sehingga masyarakat yang kurang mengetahui untuk cabang olahraga yang baru. Tapi kalau untuk cabang olahraga yang lama juga itu kurang adanya event. Dia di tingkat kecamatan ataupun tingkat desa, sehingga bisa menimbulkan minat kembali untuk mengikuti atau mengemari olahraga tersebut. Betul, baik. Terus kurangnya sarana dan prasarana atau alat-alat yang menunjang olahraga itu, karena ya walaupun itu tapi ya bagaimana ya dibilang, orang mungkin sudah tahu juga itu ya. Baik. Terus juga bagian pengurusannya ini juga kalau bukan dari atlet itu sendiri ataupun yang paham tentang olahraga itu sendiri juga kan merepotkan. Iya, betul. Kabur ya Pak, abstrak. Iya, betul sekali. Setuju Pak. Gitu. Terus juga tentang dana ataupun promo sponsor begitu. Itu sehingga suatu cabang olahraga tidak banyak berkembang karena dananya ataupun dari sponsornya. Pak Alfred, terima kasih Pak Alfred mengingat waktu karena kita sudah berada di bagian akhir. Mohon maaf kami memotong kalau boleh tambah satu kali aja. Aja saya bisa tambahkan. Dipersingkat Pak. Untuk pemerintah. Untuk pemerintah itu tolong kalau ada atlet yang bisa itu tolong diberikan tunjangan gaji atau jadikan atlet itu sebagai profesi. Jadi sehingga banyak masyarakatnya bisa berminat. Oh ternyata kalau jadi atlet bisa dapat duit, dapat gaji. Pak Alfred, begitu. terima kasih Terima banyak. kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga juga. Ada Ibu Florce CH Ahondatu. Selamat pagi semua, perlu kerjasama dari semua pihak dan yang pasti ketika semua dilakukan untuk tujuan prestasi dan tidak ada penyalahgunaan keuangan, semua pasti berjalan dengan baik. Ini atlet juga nih, saya tahu ya, olahraga lari kalau tidak salah ya, Bu Anet. Ini oke. Dari Ibu Agustin Lumanau di Winetin, kalau saya sangat senang dengan olahraga, apalagi olahraga penggayung. Kalau boleh itu diterapkan dengan sebaik mungkin ya. Jadi tolong kepada pemerintah melihat kalau boleh membantu dengan memberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan olahraga tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagian terakhir ini 30 detik ya, dipersingkat Pak. Mengingat waktu yang ada dan menyikapi juga apa yang ditanyakan oleh pendengar kita ya. Tadi ada yang dikatakan 90-an atlet yang sudah tua akhirnya hanya menjadi ya mungkin tadi dikatakan susah ya. Dulunya berprestasi, ada yang mendapatkan juara tetap diperhatikan oleh pemerintah seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak yang dari Sario. Mulai dari Pak Marfil dipersilakan, dipersingkat Pak, mengingat waktu. Pentingnya ternyata peran pemerintah bersinergi dengan pengurus cabur untuk benar-benar melihat masa depan atlet, sekaligus atlet itu tidak pindah ke daerah lain. Tentu pemerintah harus menghadirkan orang tua asuh lewat investor-investor yang hadir di Sulawesi Utara untuk menjadi orang tua asuh dan pintu pekerjaan bagi atlet yang berprestasi. Menggandeng TNI dan Polri untuk prestasi di event multi-event ini atlet sehingga mereka bisa mendapat masa depan yang cerah, dan tolong persiapkan mereka juga rumah seperti era Pak Gubernur untuk ketika mereka
ditingkatkan melalui apa? Pengembangan komunitas dan aksesibilitas. Betul. Serta sosialisasi itu perlu kepada masyarakat. Terima kasih. Silakan Bung. Ya, Jamie. sama juga Dipersingkat, dengan pembicara pertama dan kedua, Onal dan teman-teman itu. Dan saya berharap agar supaya cabur dengan stakeholder lainnya untuk bersinergi dan kita satu sulut olahraga satu sulut dan satu komando. Baik, Makasih. satu komando lagi nih. Baik. Kalau satu komando berarti semuanya akan terkoordinir begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini kan daripada KONI Sulawesi Utara. Oke. Pak Visi Boy misinya Jenderal Waleleng kita, ya. sama Seku Magdalena Ulur. Oke. Ya, dan untuk Anda pendengar, terima kasih sudah menyampaikan aspirasi Anda, dan saya yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Bung Jimmy Senduk, ada juga Bung Onal Gampu dan juga Marfil Budiman. Mereka ini orang-orang hebat juga dalam bidang olahraga ya, karena memperhatikan akhirnya banyak masyarakat yang mengeluarkan aspirasi, bahkan juga memotivasi supaya olahraga di Sulawesi Utara terus berkembang, termasuk yang sudah redup ini kembali dibangkitkan kembali dan kita mendapatkan prestasi yang baru untuk nama baik daerah Sulawesi Utara. Saya Hendra, yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga. Jaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.